Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danari Sabuana sebagai peserta sertifikasi dosen tahun 2025. Saya sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saya telah menjadi dosen selama kurang lebih 8 tahun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya pilih dalam PPD ini adalah teori kepribadian kontemporer yang sesuai dengan bidang keahlian saya dan salah satu minat saya juga. Berikut adalah penjelasannya. Baik, dalam sesi ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelajaran yang akan saya gunakan dalam mata kuliah yang saya ambil, yaitu teori kepribadian kontemporer. Mata kuliah ini 3 SKS dan dilangsungkan pada semester 3. Ya, saya dosen mengampunya dan Danari Sabuana dengan NDN 0322128802. NUPTK saya 455476667 130243. Oke ya. Kita masuk ke dalam profil saya dulu ya. Saya sebagai asesor yang satu psikologi ya, jelaskan, dan ini bidang ilmu saya psikologi khusus ya. Psikologi kepribadian dan sosial. Ini ID researcher saya ada Scopus, Web of Science, Sinta, dan Google Scholar. Seperti oke ya, kita masuk ke dalam yang namanya rencana pembelajaran ya. Bagaimana dalam satu semester ini akan dilangsungkan, itu saya akan jelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, CPMK, materi pembelajaran, aktivitas perkuliahan, komponen penilaian, dan referensi yang akan saya gunakan di dalam perkuliahan ini. Ya. Kita masuk dulu ke dalam yang namanya deskripsi mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah teori kepribadian kontemporer, merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah teori kepribadian. Ya. Mata kuliah ini merupakan salah satu bidang inti dari ilmu psikologi. Di sini akan dipelajari tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan teori-teori kepribadian yang muncul setelah teori-teori kepribadian klasik dalam psikologi. Turut juga dipelajari bagaimana pengaplikasian teori-teori tersebut untuk menganalisis kepribadian individu serta pengoptimalannya melalui intervensi psikologi. Kita masuk ke next selanjutnya ya. Untuk capaian pembelajaran di mata kuliah ini gitu ya. Yang pertama itu mahasiswa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan diri menuju pribadi yang mandiri dan sehat melalui implementasi teori kepribadian. Selanjutnya, mampu menguasai teori-teori kepribadian di dalam ilmu pengetahuan psikologi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan psikologi di dalam teori kepribadian itu sendiri. Ya, ini capaian atau target. Masuk ke apa sih di dalam mata kuliah ini yang dipelajari? Pertama ya, perkembangan dan pergeseran paradigma dari konsep teori kepribadian klasik kepada konsep kontemporer. Habis itu dilanjutkan dengan konsep teori behaviorisme. Yang ketiga, kognitif social learning theory dari Bandura, Rother, Michel, dan Lewin. Kognitif teori, teori George Kelly, personal construct theory, teori humanistik Abraham Maslow, person centered theory, yang ke-8 teori Gestalt psychology, teori eksistensial psikologi dari Rollo dan kawan-kawan,
logoterapi, psikologi positif, lanjut ke transpersonal psychology, Eastern psychology, psychology of religion and spirituality. Akhir semester akan diajarkan mengenai indigenous psychology atau psikologi wilayah. Itulah materi pembelajaran untuk dalam satu semester. Kita lanjutkan ke aktivitas perkuliahan. Jadi di sini saya lebih prefer ya perkuliahan dengan tatap langsung di dalam kelas. Tapi walaupun begitu di mercubuana juga ada ya perkuliahan e-learningnya seperti itu. Tapi saya lebih fokus kepada offline atau tatap muka. Jadi dalam metode perkuliahan itu saya ada juga di dalam setiap minggunya ya, mungkin beberapa minggu gitu di selang-seling itu saya memberikan ceramah gitu ya. Jadi saya menyampaikan materi dan contoh-contoh kasus gitu. Dan juga di sela-sela juga bisa dijadikan suatu diskusi. Jadi saya memberikan suatu fenomena atau permasalahan mengenai diri seseorang gitu ya yang mungkin bisa diselesaikan ataupun bagaimana penanganan orang yang bermasalah tersebut melalui pendekatan teori-teori kepribadian yang sudah dijelaskan seperti itu ya. Dan di dalam kuliah saya juga ada namanya presentasi seperti itu ya. Jadi presentasi ini jadi mahasiswa membaca dulu terlebih dahulu materi yang akan gitu ya disajikan gitu seperti itu, nanti akan dipresentasikan kan. Jadi itu juga akan terjadi diskusi. Jadi bagi kelompok lain ya itu nanti akan dibagi beberapa kelompok. Bagi kelompok yang presentasi akan memaparkan kajiannya ya, materinya mengenai teori kepribadian, salah satu teori kepribadian, dan nanti kelompok yang lainnya akan menanggapi atau menanyakan pertanyaan kelompok yang sedang presentasi. Dan saya juga bisa memberikan namanya studi kasus. Studi kasus itu jadi ada suatu fenomena gitu ya, misalkan kenapa orang itu melakukan perilaku tertentu, ataupun ada seseorang yang dia bisa memiliki kehidupan yang sukses gitu ya. Nah kita bisa kita lakukan analisis dan pendekatan teori kepribadian. Itu kira-kira ya bentuk pembelajaran yang akan saya lakukan itu dalam satu semester ini gitu ya. Oke, kita lanjut, itu aktivitas perkuliahan. Kita lanjutkan kepada komponen penilaian. Jadi penilaian itu ada 60% itu ada tugas dan kuis gitu ya, ada UAS 4 dan absensi 0% ya. Tetapi untuk di mercubuana sendiri itu ya syarat mengikuti UAS minimal 72% dengan 15 kali pertemuan. Jadi maksimal mahasiswa tidak masuk kelas itu maksimal 4 kali. Jadi lebih dari absen sudah dan nilainya otomatis kayak bentuk tugasnya itu nanti akan terdiri dari 2 tugas ya, dua-duanya analisis kasus. Jadi itu yang pertama analisis kepribadian tokoh dengan menggunakan teori kepribadian kontemporer, dan tugas yang kedua itu bisa juga bagaimana menyelesaikan psikologis seseorang dengan pendekatan teori kepribadian. Nah untuk UAS itu biasanya bentuk soalnya esai. Nah bentuk soalnya itu biasanya gabungan antara pertanyaan-pertanyaan mengenai teori dan atau bisa juga digabungkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana suatu kasus ya. Dan mahasiswa diminta untuk menyelesaikannya dengan melakukan pendekatan dengan melalui pendekatan teori kepribadian. Nah ini referensinya utamanya saya menggunakan Envis itu 2018 Theory of Personality. Pendukungnya itu ada Schultz ya 2017 Theory of Personality juga namanya, yang ini 11 edition. Ada Kervon, Daniel, dan Pervin 2013 Personality Theory and Research. Untuk Indonesia kita bisa menggunakan Roswidi gitu ya sebagai kepribadian tahun 2015. Habis itu juga ada, sekarang saya juga memang banyak lebih berfokus penelitian saya dengan agama gitu ya, spiritual dan religius.
di sini juga ada pertemuan yang membahas itu, jadi saya juga menggunakan referensi The Psychology of Religion dari Wood, Hill, dan Spilka itu tahun 2018. Dan untuk dari Indonesia juga bisa menggunakan dari Fathur Rahman, Minza, dan Nujaman itu memahami dan mengembangkan indigenous psychology. Nah, ini mereka dari UGM ya. Dan ini referensi juga dari modul yang saya bikin sendiri, kayak gitu ya, dari modul teori kepribadian kontemporer atau psikologi UGM. Juga sebagai koordinator rumput ilmu. Yang rumput ilmu itu adalah psikologi umum, seperti itu. Nah, itu sekian dari saya dalam menjelaskan sistem pembelajaran dalam semester ini, dan selanjutnya akan saya lanjutkan kepada bagaimana cara saya mengajar di dalam kelas. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sekarang kita akan membahas mengenai teori kepribadian kontemporer. Ya, teman-teman mungkin di semester lalu sudah belajar ya mengenai teori kepribadian. Nah, ini akan dilanjutkan di semester 3 ini, itu adalah ke teori kepribadian kontemporer, yaitu lanjutan dari teori kepribadian. Ya, oke. Ya, ini kontrak belajar ya akan disampaikan ya nanti ya. Kita masuk dulu ya ke dalam yang namanya konsep teori kepribadian. Jadi sebetulnya dalam teori kepribadian maupun teori kepribadian kontemporer ya, itu semuanya akan membahas mengenai ini, mengenali kepribadian ya, maka engkau akan memahami dirimu dan lingkunganmu. Niscaya kebijaksanaan dan kedamaian akan semakin mendekatimu. Ada yang bisa mengekspor lebih lanjut nggak? Maksudnya ini apa? Mengenali kepribadian maka engkau akan memahami dirimu dan lingkunganmu. Niscaya kebijaksanaan dan kedamaian akan semakin mendekatimu. Ya, udah belajar kepribadian kan? Jadi gimana maksudnya? Jadi misal kita mengenali kepribadian, itu bisa memahami dirimu dan lingkunganmu, maka kebijaksanaan dan kedamaian akan semakin mendekatimu. Oke, sebelum kita ke situ deh, sebetulnya teman-teman belajar psikologi itu ujung-ujungnya untuk apa? Belajar psikologi ya, itu ujung-ujungnya untuk apa? Ayo, apa? Untuk apa? Memahami diri sendiri. Oke, untuk memahami diri sendiri jelas ya, itu untuk apa ujung-ujungnya? Kalian belajar psikologi, belajar kepribadian, itu ujung-ujungnya untuk apa? Oke, benar, kesehatan mental. Kesehatan mental itu ujungnya untuk apa? Apa? Untuk kebahagiaan teman-teman. Ya, jadi benar ya. Mana ada spidol nggak? Oke ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman itu belajar psikologi, itu ujung-ujungnya teman-teman bahagia, kebahagiaan. Karena saya tanya deh, ada nggak teman-teman di sini manusia yang hidupnya ataupun nanti di afterlife atau sekarang itu nggak mau bahagia? Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti semua orang disebutin juga misalnya nanti meninggal juga mau ngapain? Ya pasti masuk surga kan? Nggak mungkin masuk neraka. Jadi itu. Jadi kita tuh sebetulnya untuk kita belajar teori kepribadian, untuk kita bisa memahami diri yang ujung-ujungnya kita jadi damai. Ya, jadi kita bisa bahagia. Kan misalnya orang yang bahagia itu orang yang mana sih? Yang coba contohnya gini deh. Misal teman-teman mendapat musibah. Ya, teman-teman pingin ngerasain pas mendapat musibah tuh damai atau uring-uringan? Damai kan? Jadi dengan kita belajar kepribadian itu kita jadi bisa merasakan bahwa apapun kondisi kita akan selalu pingin damai, pingin bahagia, itu seperti itu. Ya. Nah, di sini ya terpenting ya. Nah, pemikiran dasar mengapa kepribadian menjadi penting. Nah, ini kepribadian, pemikiran dasar mengapa kepribadian menjadi penting. Yaitu pertama, mengapa seseorang berperilaku seperti sekarang ini. Jadi kita belajar kepribadian untuk mengetahui. Contohnya teman-teman sedang mengunjungi teman saudara yang
sedang meninggal dunia gitu ya, inilah rajiun gitu kan. Nah tiba-tiba teman-teman melihat ada orang tiba-tiba ketawa sendiri, gitu kan, pada saat kondisi orang meninggal gitu. Nah, dengan teman-teman belajar kepribadian, teman-teman akan tahu kenapa sih orang di dalam kondisi kayak gitu dia bisa ketawa sendiri gitu. Ngerti nggak? Jadi dengan teman-teman belajar kepribadian, teman-teman tahu kenapa sih orang ada satu orang itu di dalam kondisi duka dia ketawa sendiri. Kita belajar kepribadian untuk itu. Yaitu yang pertama. Yang kedua, apakah seseorang berperilaku tertentu mereka sadar akan perilakunya atau tidak? Karena saya tanya teman-teman, saat teman-teman melakukan sesuatu itu lebih banyak sadarnya atau enggak? Atau automatically? Kelihatannya sadar ya. Tapi padahal bisa jadi itu juga banyak dikondisikan dalam bawah sadar. Contohnya gimana? Teman-teman kok tiba-tiba pingin gitu kan? Ada orang yang mungkin menyukai wanita yang tomboy. Yang mungkin dia yang agak lebih kayak setelannya tuh kayak cuek. Ada cowok yang pingin kok tiba-tiba naksirnya cewek yang lebih anggun segala macam. Kok bisa terjadi perbedaan kayak gitu ya? Teman-teman sadar gak tuh kenapa tiba-tiba bisa suka sama tuh cowok? Atau tuh kenapa teman-teman bisa suka sama tuh cewek? Enggak kan, kita nggak tahu. Nah itu yang kita pelajari juga di kepribadian. Seperti itu, jadi oke ya. Nah sebetulnya dasar potensi manusia itu baik atau jahat? Karena tanya ke teman-teman, sebetulnya potensi dasar manusia itu baik atau jahat teman-teman? Kenapa? Baik. Betul, jadi sebetulnya ya kita bisa katakan, tapi tergantung konsep pendekatan ya, tapi misalkan memang kita bisa secara positif gitu ya, sebetulnya memang secara manusiawi itu kita itu mungkin baik gitu, tapi bukan baik juga, tapi kita katakan sebagai suatu hal yang netral. Kenapa netral? Kayak contohnya gini, sebetulnya kejahatan yang terjadi di dunia ini itu karena apa sih? Coba teman-teman rasakan, misalnya ada kejahatan di dunia ini gitu ya. Itu sebetulnya karena apa sih ujung-ujungnya? Karena apa? Dorongan apa berarti contohnya? Dorong apa yang keras coba? Contohnya apa? Ya psikologi contohnya apa? Apa berarti apa? Karena apa? Apa? Benar, karena kebutuhan. Contohnya perang segala macam yang di Rusia Ukraina. Mereka apa yang terjadi? Karena mungkin mereka mencari kebutuhan untuk apa? Misalnya rasa aman. Rusia merasakan rasa aman itu ternodai oleh NATO gitu kan. Jadi dia ingin mendapatkan rasa aman itu kembali. Misalkan. Jadi sebetulnya netral. Jadi bisa kita katakan juga itu sebetulnya baik juga gitu. Tapi bagaimana yang salahnya itu kita tidak menyadari akan kalau itu karena kebutuhan. Jadi sebetulnya memang manusia ataupun kejahatan segala macam itu memang ujung-ujungnya karena kebutuhan. Jadi bagaimana kita bisa, yang penting untuk kita memahami kepribadian adalah kita bisa mengontrol kebutuhan-kebutuhan itu dengan baik. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Oke. Nah itu, apakah perilaku seorang karena lingkungan atau turunan? Itu juga bisa dibahas gitu ya. Nah ini perdebatan panjang gitu ya. Nah ini juga kita belajar kepribadian untuk tahu apakah manusia itu memiliki kehendak bebas atau tidak gitu ya. Nah itu. Mengapa seseorang merespon berbeda pada stimulus atau situasi yang sama, atau merespon berbeda pada stimulus yang sama pada situasi dan waktu yang berbeda. Contoh ya. Teman-teman kok ada ya orang yang mungkin datang nggak suka di tempat misalnya kayak PRJ gitu ya, ataupun nonton konser yang crowded. Tapi di satu sisi itu kan situasi sama ya. Misalkan nonton konser, tapi di satu sisi yang lainnya ada juga orang mahasiswa yang ataupun seseorang yang dia tuh nggak nyaman berada di keramaian. Padahal situasinya sama loh. Sama-sama keramaian, sama-sama nonton konser. Tapi kenapa ada yang enjoy, ada yang enggak? Nah itu penting juga kita ketahui untuk kita belajar namanya teori kepribadian. Dan yang terakhir adalah yang tadi saya bilang, untuk kita bagaimana kita bisa terus bahagia.
bisa terus damai dalam kehidupan, ya. Nah, itu kita belajar teori kepribadian, inilah intinya gitu. Ya, dan ujung-ujungnya itu kita terus bisa bahagia dan kita bisa damai. Oke ya. Kita next. Nah, ini ya, kita masuk konsep umum ya. Konsep umum kepribadian, personality gitu ya. Ini teman-teman juga ini sekalian kita refresh kembali. Nih ya, kepribadian itu berasal dari bahasa Latin, persona, ya, yang mengacu pada topeng yang digunakan para pemain teater pada zaman Romawi kuno dulu, gitu ya, topeng persona. Jadi, tetapi kepribadian bukan hanya seseorang memainkan peran di dunia, tetapi bagaimana kekompleksan dinamika dunia di dalam diri seseorang yang muncul dalam bentuk perilaku dalam menjalani kehidupan, seperti itu ya. Jadi bukan hanya bagaimana kita bermain peran, tapi bagaimana kita ada di dalam diri kita nih dinamika kekompleksan ya, sehingga kita tuh bisa memunculkan suatu perilaku tertentu. Ya, itu yang dipelajari. Ya, bagaimana sehingga orang itu akan menjalani kehidupannya gitu ya, dinamika internal dalam dirinya. Seperti itu, ya. Sehingga akhirnya keluar. Yang itu keluarnya itu bentuknya itu topeng gitu ya. Topeng itu apa? Karena dari dinamika yang terjadi dalam individu, dalam diri individu akhirnya muncul ya ke dalam dunia gitu ya, mewujud, yang itu bentuknya adalah topeng, seperti itu ya. Kita next. Nah, ini ya, jadi kepribadian didefinisikan sebagai pola perilaku yang konsisten dan proses interpersonal yang bersumber dari masing-masing individu. Nah, sekarang saya tanya nih, ini pasti juga teman-teman nanti kan juga ada UAS, apa yang dimaksud dengan intrapersonal? Ada intra, ada inter. Apa intrapersonal tuh? Apa intrapersonal? Dibandingin pola perilaku yang khususnya proses intrapersonal. Apa intrapersonal? Sekarang saya tanya bedanya intra sama inter apa? Intrapersonal. Apa itu intrapersonal? Ayo Mas. Intrapersonal. Apa inter? Coba internasional, intranasional mungkin. Apa? Intra. Coba intra apa? Kita bicara kepribadian, berarti bisa kepribadian. Intra berarti apa? Interaksi, saya kasih tahu, saya kasih clue dari interaksi. Interaksi. Jadi gimana interaksi? Ya Allah. Coba apa? Ngomong aja. Iya. Itu apa interpersonal apa interpersonal? Ya, jadi misal kita interaksi ya dengan lingkungan sekitar kita, dengan orang lain, itu disebut dengan interpersonal. Kan ada apa? Internasional, berarti apa? Internasional. Apa? Internasional berarti apa tuh? Hubungan dengan negara lain. Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan apa namanya Amerika. Berarti intrapersonal itu apa? Di dalam diri. Bagaimana interaksi kita dengan diri kita sendiri. Dinamika interaksi dalam diri kita sendiri. Misalnya kita lagi, pernah nggak teman-teman ngobrol dengan diri sendiri? Pernah nggak kayak lagi galau tiba-tiba dengan diri sendiri kayak gitu? Ya, itu adalah bagaimana disebut dengan proses dan intrapersonal. Seperti itu yang dipelajari dalam teori kepribadian. Nah, pola perilaku yang konsep ini merujuk pada individual differences, ya kan? Jadi setiap orang kan ada yang kenyamanan ataupun healingnya beda-beda kan? Ada yang senang ke gunung, ada yang senang ke pantai, ada yang senang mungkin di kamar aja dengerin musik. Ya itu kan berbeda-beda cara kita merespon dalam suatu stres, karena itu yang pelajari dalam kepribadian juga. Nah, ini proses interpersonal berarti proses termasuk emosional, motivasional, kognitif, ya, yang berlangsung dalam diri dan mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak dan merasakan, gitu ya. Jadi bagaimana kita bertindak itu
akan dipelajari. Bagaimana sih orang bisa bertindak A, B, C, D, E, F, G gitu. Ya itu akan dipelajari dalam teori kepribadian khususnya. Tapi udah ya, kan sekarang kita ke kontemporer gitu. Tapi kita flashback dulu. Nah ini sumber-sumber eksternal juga dapat mempengaruhi kepribadian. Tapi juga jangan salah ya, bukan hanya di dalam diri kita aja, kita secara genetika, secara biologis kita, tapi kita juga akan dipengaruhi oleh eksternal. Eksternal apa contohnya? Eksternal apa contohnya? Lingkungannya seperti apa contohnya? Konkretnya? Iya, pola asuh seperti itu, ya kan? Mungkin hubungan dia dengan temannya, ya, waktu TK seperti apa, SD seperti apa, itu sangat berpengaruh. Makanya kan banyak orang tua mungkin sekarang gitu ya, ingin masukin anaknya ke sekolah yang mungkin lingkungannya bagus, ya itu karena memang akan membentuk suatu kepribadiannya juga seperti itu ya. Oke ya. Nah, definisi kepribadian. Nah ini ya, menurut Allport-nya jelas ya, itu personality is what a man really is gitu ya. Jadi personality itu apa saja ditampilkan oleh orang itu ya, itu kepribadian. Jadi saya kayak gitu kan, agak-agak canggung misalnya memang berbicara di depan banyak orang karena saya introvert. Ya itulah apa yang saya tampilkan, itulah kepribadian saya gitu. Makanya Allport bilang personality is what man really is. Jadi apa yang ditampilkan seorang itu, itulah dia gitu ya. Nah, implikasi dari definisi itu apa? Personality consists of the most typical and deeply characteristic of person. Jadi apa? Jadi yang paling mendalam, ya, yang paling mendalam, yang paling unik gitu ya dalam dirinya dia itu adalah kepribadian. Ya kan itu pasti berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya seperti itu. Ya. Jadi ini saya akan jelaskan beberapa definisi ya kayak gitu. Habis itu ada juga dari Douglas Background gitu ya. Personality is the organized system of potentiality for behavior gitu ya. Jadi artinya diamati adalah keterpaduan sistem tingkah laku gitu ya. Jadi bagaimana organisasi dalam diri kita itu yang ada di dalam diri kita itu menjadi kepribadian. Nah itu yang akan ditampilkan dalam perilaku seperti itu. Oke ya. Ini gitu ya arti personality gitu ya. Nah ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, untuk saat ini ya, saya rasa cukup sekian ya. Nanti jangan lupa dikerjakan ya, tugasnya, studi kasus ya gitu. Jadi kalian coba lihat tokoh-tokoh ya. Contohnya bisa jadi Chester Bennington gitu ya. Nah itu coba kalian bisa analisis seperti itu. Kenapa mungkin Chester Bennington bisa bunuh diri ya, bisa bunuh diri dengan teori kepribadian yang sudah teman-teman ketahui seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini cukup bisa dipahami dan dimengerti ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama mengenai bagaimana sistem pembelajaran dalam mata kuliah teori kepribadian kontemporer ini, dan yang selanjutnya adalah saya sudah sampaikan juga bagaimana cara saya mengajar dalam mata kuliah ini seperti itu ya. Jadi di dalam akhir video ini saya berharap semoga saya dapat menjadi kandidat ya yang lolos dalam sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.